Welcome to Teknobi. Hai Teknois, hari ini kita akan ngomongin mengenai 5 kunci sukses bisnis online. Ini merupakan tips pebisnis online pemula yang paling banyak ditanyakan kepada saya di kolom komen. Yes, Pak, tolong dong bantuin saya gimana caranya supaya bisa sukses berbisnis online. Nah, akhirnya sesudah melihat dari berdasarkan pengamatan saya selama bertahun-tahun terhadap ribuan pebisnis online, baik ini dari alumni maupun juga teman-teman yang saya kenal, saya bisa mengidentifikasi, ya kan? Kira-kira orang ini kalau punya ciri-ciri seperti ini, kemungkinan besar dia bakal sukses. Atau kira-kira dia punya ciri-ciri seperti ini, kemungkinan besar kayaknya bisnisnya biasa-biasa aja atau bahkan nggak jalan, ya kan? Nah, kamu mau tahu kira-kira kiat sukses atau kunci suksesnya apa? Ciri-ciri seperti apa yang harus pebisnis online punya supaya bisa sukses? Jangan kemana-mana, nonton dari depan sampai belakang karena kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Pak, gimana sih caranya supaya sukses berbisnis online? Nah, ini merupakan pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaannya sih singkat, namun jawabannya definitely nggak singkat. Dan saya nggak bisa jawab cuma dalam 1-2 patah kata saja. Karena kenapa? Saya harus jawab berdasarkan pengalaman saya berbisnis online selama bertahun-tahun. Namun hari ini ada kabar baik, Anda bisa dapetin jawabannya di sini. Yes, ini adalah buku terbaru di Gimaru, How to Build Powerful Online Business. Buku ini berisikan intisari pengalaman saya dengan 2 partner saya, Mas Andi dan Antoni, dalam menjalankan bisnis online kami masing-masing selama bertahun-tahun. Dan juga pengalaman kami coaching ke ribuan alumni di Gimaru memulai bisnis online mereka dari nol dan terbukti berhasil. Anda akan mendapatkan banyak insights berharga dari sini, hal praktis yang Anda bisa aplikasikan langsung ke bisnis Anda. Apa yang works, apa yang enggak, dan apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang pebisnis online pemula supaya nggak salah langkah dari awal. Nah, buku ini tebelnya 328 halaman, tebel banget. Coba Anda bisa lihat seperti ini ya. Ini dicetak terbatas dan hanya available lewat online order aja ya. Kalau kamu tertarik untuk memiliki buku ini, caranya kamu bisa ikutan waiting list untuk mendapatkan cetakan terbaru buku ini. Oh iya, ada bonus juga loh. Ini adalah spesial bonus buat Anda yang daftar waiting list sekarang, yaitu ada 3 webinar spesial live bersama saya dengan Mas Andi dan Mas Antoni. Dan bonus spesial ini khusus buat kamu yang masuk daftar tunggu dan nanti membeli bukunya. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja klik dan masuk daftar tunggu sekarang untuk bisa dapetin buku ini, How to Build a Powerful Online Business bersama di Gimaru sekarang. Welcome back to Teknobi. Masih bersama saya Michael Sugiarto, host Anda di Teknobi. Hari ini kita akan ngomongin mengenai 5 kunci sukses bisnis online. Yes, ini merupakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar Teknobi. Pak, gimana sih caranya supaya bisa sukses bisnis online? Pak, tolong dong ajarin saya dong gimana caranya supaya bisa sukses. Well, hari ini kita akan ngomongin jawabannya. Nah, ini jawabannya nggak sembarangan karena ini berdasarkan hasil pengamatan saya sendiri selama bertahun-tahun terhadap ribuan alumni dan juga para teman-teman lain yang pebisnis online juga. Oke, gimana caranya supaya mereka bisa sukses ataupun ciri-ciri apa yang bisa membuat mereka itu sukses. Jadi bisa kelihatan dari awal. Oke, nah pastikan Anda nonton dari depan sampai belakang karena kenapa? Nanti di bagian yang paling belakang itu adalah bagian yang paling penting. Yes, tapi jangan di-skip juga karena di depan ini juga penting ya kan. Tapi yang paling belakang ini penting banget ya kan. Jadi itu yang akan menentukan Anda sukses atau enggak di bisnis online. Oke, tapi sebelumnya saya mau shout out dulu kepada beberapa Teknoheads yang selalu setia ngikutin Teknobi ya. Yang pertama ada Fauzi Harun. Halo Pak Fauzi. Kemudian ada keluarga sederhana di Papua. Wah, ini dari Papua nih ya. Luar biasa. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini jauh-jauh dari Abu Dhabi. Halo Ibu Ella Dondi. Halo, halo, halo. Kemudian ada Dika Pratama 87. Dan yang terakhir ada Dediku Official. Nah, ini nih suka mainnya Mobile Legend nih ya. Halo, salam kenal Dediku. Oke, nah kalau Anda mau di shout out, caranya simple banget, oke? Anda tinggal like dan komen sesuatu yang positif mengenai video-video Teknobi, apapun yang Anda pelajarin dan Anda sudah praktekkan, oke? Sehingga membuat saya semakin semangat bikin video seperti ini. Dan jangan lupa juga di subscribe. Oh ya, ada sesuatu yang baru lagi. Saya mau sharing Instagramnya kalian. Nah, gimana caranya? Simple, ya kan? Caranya mudah. Jika Anda sudah praktek apa yang sudah diajarkan di Teknobi ini, tolong bikin aja satu IG feed atau juga IG story ya kan. Anda bisa screenshot atau apa, anything ya kan, dan kemudian fitur dan tag saya di Instagram di sini ya @michaelsugi dan juga Teknobi channel ya, 2 biji di sini. Oke, kalau misalnya Anda bagus saya akan fitur di video Teknobi berikutnya. Asik kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita lanjut ke konten. Oke, kunci sukses bisnis online yang pertama adalah
produk Anda harus memiliki keunikan, ya, alias USP. Bahasa kerennya tuh ya, USP itu Unique Selling Point. Nah, kebanyakan orang biasanya terjebak dalam hal ini. Dia menganggap bahwa produknya itu tidak unik, tidak beda dengan orang lain. Akhirnya apa? Yang diunikkan adalah harganya. Akhirnya terjadi apa? Perang harga. Yes, akhirnya murah-murahan. Bahkan sampai murah banget dan jual rugi, ya kan? Ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya keunikan Anda atau yang faktor pembeda Anda dari suatu produk adalah harganya doang, harga Anda paling murah, trust me, mendingan jangan bisnis. Karena kenapa? Kalau produk Anda nggak profit, ya Anda juga nggak profit. Kalau Anda nggak profit, keluarga Anda, company Anda makan apa? Nggak bisa kan? Oke. Jadi Anda harus cari sesuatu yang pembeda. Nah, pembedanya Anda harus mikirin nilai lebih yang Anda punya dibandingkan dengan kompetitor. Saya nggak ngerti itu apa ya. Saya nggak tahu produk Anda apa juga. Tapi Anda harus rajin ngeliatin kompetitor lain. Misalnya contoh ya kan, ya kompetitor lain misalnya dia promosi mengenai susu kental manis. Contoh misalnya susu kental manis. Susu kental manisnya misalnya berbedanya di mana? Nah, kemudian Anda bisa lihat ada satu produk yang susu kental manisnya klaim bahwa ini asli dari susu. Jadi bukan cuma gula doang isinya. Ini asli dari susu, ada creamy-creaminya. Nah, itu beda ya kan? Itu dari segi fitur. Kemudian bisa beda dari mana lagi? Mungkin dari segi kemasan. Ya kan? Atau mungkin dari segi kalau dari segi kemasan misalnya kalau biasa orang pakai kaleng ya kan, ini kemasannya sekarang bisa dipencet ya kan, nah itu beda juga ya kan. Atau mungkin dari segi jumlahnya ya kan, biasa Anda suka ngeliat gitu ya, jumlahnya misalnya yang biasanya segini terus Anda bisa tambahin sedikit lebih banyak 25% misalnya seperti itu dengan harga yang sama minimum ya kan. Nah itu akan membuat orang ngeliat, produk Anda ada unique selling point-nya, beda nih angle-nya. Atau misalnya Anda ngomong misalnya contohnya susu kental manis khusus untuk anak umur 3 sampai 10 tahun misalnya. Saya nggak ngerti ya kan, bedanya tuh di mana. Tapi anyway, kamu bikin sesuatu unique selling point yang beda dengan orang lain. Makanya kalau kamu lihat orang jual susu ya kan, ada susu bayi, susu untuk ibu yang lagi hamil, susu untuk anak umur 1 tahun, anak umur 2 tahun, 3 tahun. Sebenarnya kalau di pabriknya mungkin ya susu aja semuanya, tinggal paketnya aja beda-beda ya kan. Saya nggak ngerti juga apa bedanya ya kan. Tapi intinya kalau kamu punya unique selling point, orang yang ada di segmen itu dia akan ngerasa ini memang produk buat saya ya kan. Nah itu yang Anda harus cari ya. Jadi pastikan produk Anda punya USP, unique selling point. Oke, kunci sukses bisnis online yang kedua adalah Anda harus siapin modal. Pak, serius Pak, bisnis online bukannya nggak pakai modal? Well, bisnis online macam apa dulu? Kalau Anda cuma mau bisnis online yang kecil-kecilan, cuma dapat duit tambahan, well mungkin nggak pakai modal di awal. Bener, Anda bisa mulai tanpa modal dari awal. Tapi kalau Anda mau scale up, mau bisnis online yang gede, yang mau omset ratusan juta, itu almost impossible tanpa modal. Ya, so don't believe that kind of bohongan, ya kan? Karena di luar sana banyak orang ngomong tanpa modal, tapi sebenarnya harus pakai modal, ya kan? Terutama kalau kamu mau scale up dan bisnisnya mau gede, ya kan? Nah, modal itu bukan cuma masalah duit doang. Sekarang kalau kamu sudah punya duit, kamu harus atur duit ini mau dibagi di bagian mana. Oke, uang ini misalnya dibagi untuk belanja advertising, untuk bayar karyawan misalnya, untuk desain, grafis, bikin video dan lain sebagainya ya kan. Kemudian selain untuk promosi, untuk marketing, Anda juga harus mikir mungkin packagingnya dibagusin ya kan, kalau misalnya Anda produksi sendiri. Atau mungkin misalnya Anda bangun hubungan dengan pabriknya, Anda beli dalam jumlah yang banyak, itu harus diatur ya. Jadi punya duit bukan semata-mata cuma punya duit, tapi kamu harus juga bisa ngatur duitnya ini mau dikemanain, dan ini perlu skill management ya. Makanya untuk sebuah bisnis online yang sukses, kamu harus punya skill management dan harus punya modal. Oke, kunci sukses bisnis online yang ketiga, dan ini menurut saya cukup krusial, adalah Anda harus belajar prediksi market. Wah Pak, emangnya saya peramal bisa prediksi? Kalau saya bisa prediksi udah kaya dong. Bener, ya kan? Makanya Anda harus belajar gimana cara prediksi market. Mungkin nggak bener 100%, karena nggak ada orang yang bisa tahu 100% masa depannya itu seperti apa. Tapi kalau Anda melakukan riset, ya kan, yang namanya tren, yang namanya sesuatu itu biasanya berulang, ya kan? Itu ada patternnya yang Anda bisa pelajari. Nah, untuk itu memang perlu ada orang yang mikirin, yang riset kompetitor, riset market, ya kan, riset yang belanja siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, usianya berapa, ya kan, kemudian demografinya seperti apa. Itu perlu ada orang yang actually duduk mikirin masalah itu.
Jadi kalau Anda misalnya sebagai seorang pebisnis online, terutama yang produsen ya, jangan cuma pusing mikirin model apa yang mesti gue keluarin ya, oke, siapa yang beli ya, dan lain sebagainya ya kan. Tapi kamu harus mikir juga riset ini, ya kan. Karena kenapa? Riset itu R&D adalah salah satu bagian penting daripada sebuah perusahaan, ya kan. Memang saya tahu Anda mungkin start bisnis online mungkin nggak kepikiran, masa sih Pak bisnis online aja ngomongnya perusahaan gede banget sih. Well, kalau kamu bisa omset ratusan juta per bulan, apa enggak sebuah perusahaan itu, ya kan? Apa enggak kamu bikin sesuatu yang lebih serius, ya kan? Jadi bisa jangka panjang dan bisa scale up lebih besar. Betul bukan? Oke, jadi pastikan Anda juga belajar prediksi market dengan cara riset. Oke, kunci sukses bisnis online yang selanjutnya sebelum kita ke yang terakhir, yang paling pentingnya ya kan, adalah ini. Oke, Anda harus belajar cepat adaptasi. Oke, nah mungkin Anda pikir adaptasi semacam apa Pak? Well, bisnis online kan udah paling maju Pak. Well, siapa bilang? Oke, kalian pernah dengar yang namanya Yahoo? Ada yang masih pakai Yahoo sekarang? Mungkin semua udah pakai Google, betul? Ada yang pakai apa ya? Mungkin sebelum Facebook ada yang namanya MySpace. Kamu pakai MySpace dulu? Ya kan sekarang nggak ada yang pakai, ya kan semua udah pindah ke Facebook. Facebook aja sekarang udah mulai pindah nih shifting, udah ke Instagram. Instagram ini udah mulai shifting lagi, udah mulai ke TikTok, udah mulai ke YouTube dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti, ya kan. Makanya saya bilang yang di sebelumnya Anda harus bisa prediksi market, lihat orang-orang itu larinya kemana, dan kemudian Anda harus bisa cepat adaptasi. Kalau sudah bisa baca, adaptasi secepat-cepatnya. Karena kenapa? Dunia bisnis online ini sangat-sangat cepat perkembangannya. Ya. Dunia bisnis online 5 tahun lalu dengan sekarang totally different. Tahun lalu aja dengan sekarang totally different, ya kan? So, you need to know dan Anda benar-benar harus bisa pelajarin ini. Oke? Nah, kita akan lanjut langsung ke faktor yang paling penting, kunci sukses utama supaya bisnis online kamu bisa berhasil. Yuk! Oke, ini adalah kunci terakhir yang paling penting seperti yang saya janjikan sebelumnya ya. Dan kunci ini sangat-sangat penting karena kalau menurut saya kunci ini nggak ada, yang lain 4 lain itu udah dilupakan aja ya. Nah, kuncinya apa? Kuncinya di sini. Kuncinya adalah di ownernya ya, yaitu Anda sendiri ya kan. Ownernya daripada bisnis online itu sendiri ya. Yang pertama, saya sudah melihat banyak sekali owner-owner yang sukses dan mereka semua rata-rata mempunyai ciri-ciri seperti ini. Yang pertama, dia punya mindset dan sikap yang optimis. Maksudnya apa? Maksudnya, ketika dia launching sesuatu yang baru atau ngelakuin sesuatu hal atau ngerekrut orang yang baru, dia itu punya sikap yang positif. Karena kenapa? Sikap positif ini menular, ya kan? Dan saya jarang sekali ngelihat orang yang pesimis bisa sukses. Harus optimis, ya kan? Yang gua kerjain ini pasti berhasil. Pasti bisa, optimis. Meskipun orang lain bilang, nggak bisa Pak. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Kalau kamu mau sukses, kamu pasti ngomong, yes bisa, gue bisa jalanin ini. Oke? Jadi itu penting. Kemudian selanjutnya, dia memiliki motivasi yang kuat. Nah, motivasi yang kuat ini, maksud saya gini ya, bukan sekadar cuma mendapatkan uang yang banyak aja. Bukan. Of course, uang yang banyak itu adalah hasilnya. Tapi sebelum dapat uang yang banyak itu, kamu mesti punya motivasi yang lebih kuat daripada itu dan lebih dalam daripada itu. Ya, yaitu apa? Contohnya motivasi yang kuat itu bisa ada dua hal. Contohnya misalnya sesuatu yang positif atau negatif. Let's just say negatif dulu, oke? Yang negatif contohnya gini, misalnya dia mau sukses supaya dia bisa ngebuktiin bahwa teman-temannya ngebully dia dulu, ya kan? Bahwa dia itu bisa berhasil. Atau mungkin dia dikata-katain sama keluarganya, ya kan? Bahwa dia tuh nggak mungkin berhasil ngerjain ini, ya kan? Dia pengen buktiin. Itu dari sesuatu yang negatif bisa di-turn sebagai sesuatu yang positif dan ngedorong dia. Oke, dan kemudian yang kedua, misalnya kalau sesuatu yang positif apa? Well, kalau misalnya dia orangnya berjiwa sosial, dia pengen mencari uang ini, dia pengen bisa sukses supaya apa? Supaya dia bisa bangun sekolah, bangun panti asuhan, mungkin bangun pesantren or anything, ya kan? Nah, itu akan menjadi dorongan positif buat dia, ya, yang narik dia, ya. Jadi Anda harus punya motivasi yang kuat, yang lebih daripada hanya sekadar mendapatkan uang yang banyak saja. Dan kemudian selanjutnya, owner yang sukses itu dia berani menerima kegagalan. Ya, maksudnya apa? Yang namanya gagal itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Tidak ada orang yang sukses itu tidak pernah gagal, ya kan? Itu normal, ya kan? Tapi kuncinya bukan cuma gagal terus nggak naik-naik lagi, oke? Orang sukses itu gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Orang yang nggak sukses naik, gagal, nggak bangkit-bangkit. Itu beda banget, ya kan? Jadi berani terima kegagalan, bangkit lagi. Terima kegagalan, bangkit lagi. Ya, artinya apa? Tidak mudah menyerah, ya kan? Pantang mundur, maju terus, ya kan? Negara kita bisa merdeka karena semua pendiri negara ini juga tidak mudah menyerah. Setuju gak? Ya kan?
Dan yang terakhir, menurut saya ini penting banget, saya ambil ini dari Steve Jobs, adalah stay hungry, stay foolish. Maksudnya apa? Stay hungry itu kita tetap lapar. Artinya apa? Sudah capai target segini, misalnya udah dapat 100 juta sebulan. Well, what's next? Oke, tetap hungry. Berapa lagi? Ya, 200 juta sebulan. Udah dapat segini, target lagi berapa lagi? 500 juta sebulan. Seperti itu. Misalnya dalam contoh target ya. Atau misalnya sesuatu yang positif, misalnya Anda sudah bisa mempunyai 500 anak asuh. Well, target selanjutnya 1000 anak asuh. Misalnya contohnya seperti itu. Oke? Nah, stay foolish itu apa? Stay foolish menurut saya ini penting banget ya kan. Kita jadi orang ya kan, terutama seorang pebisnis kalau mau sukses harus punya hati yang rendah hati, humble. Humble itu maksudnya tetap mau belajar dari siapapun juga ya kan. Stay foolish. Tetap merasa foolish, tetap merasa kurang pinter ya. Saya ini biasa-biasa aja. Orang yang punya rasa rendah hati itu yang akan belajar lebih banyak daripada orang lain ya. Jadi saya harap Anda bisa melihat ini sebagai sesuatu yang bisa memberikan inspirasi kepada Anda, terutama kalau Anda mau sukses di bisnis online ataupun di bisnis apapun. Karena kiat-kiat ini sifatnya universal, kamu bisa praktekin di mana aja. Oke, saya harap apa yang saya sharing hari ini menjadi sesuatu yang berguna dan inspirasi buat Anda. Kalau Anda suka, silakan di like, komen sesuatu yang positif, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa juga ya, di-sharing kepada teman-teman lain, siapa tahu mereka memerlukannya. Alright, sampai jumpa, salam sukses spektakuler.